Kemudian Timun Mas berkata kepadanya, "Apapun yang terjadi di masa lalu, aku pasti akan lebih menyesal apabila tidak pernah merasakan cintamu, Ibu." Harapan tumbuh dari cinta. Timun Mas tidak boleh gagal. Mbok Sirni mengulangi kata-kata si orang bijak. Lemparkan satu hanya apabila sudah terdesak. Kesempatan akan datang 3 kali saja. Berjanjilah kepadaku untuk kembali. Timun Mas mengangguk dan raksasa pun tiba. Timun Mas terus berlari secepat yang ia bisa. Namun kaki besar raksasa membuatnya mudah mendekati Timun Mas. Timun Mas melempar bungkusan pertamanya yang berisi biji-biji mentimun. Karena tenaga yang besar, raksasa dengan mudah terlepas dari ikatan sulur mentimun itu. Dengan geram, ia kembali mengejar Timun Mas dan jarak di antara mereka semakin dekat. Timun Mas melemparkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Seketika, jarum-jarum yang jatuh di tanah berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Seperti nasib sulur yang menjerat raksasa, bambu-bambu tersebut tidak akan bisa menahan raksasa lebih lama lagi. Selagi kesempatan itu masih ada, Timun Mas menyusup di sebuah terowongan kecil di bawah bukit batu yang kokoh. Meski demikian, tidak ada yang bisa menghentikan raksasa. Bukit ratusan tahun pun porak-poranda hanya dalam beberapa detik saja. Timun Mas tidak bisa menggerakkan tubuhnya dalam sesaat. Perlahan-lahan kekuatan inderanya pun kembali, dan Timun Mas sekali lagi melihat raksasa dengan sikapnya yang angkuh. Kenapa ia tidak segera menghabisiku? Apa yang ia tunggu-tunggu? Apakah ia terlalu lelah untuk mengejarku? Pada akhirnya, semua pertanyaan di benaknya itu terjawab ketika Timun Mas sadar bahwa dirinya terjebak di sebuah lembah dengan dinding yang tinggi. Tidak ada tempat untuk lari. Kali ini, segenggam garam ia lemparkan ke arah raksasa. Lembah luas di antara mereka berubah menjadi pusaran air yang sangat kuat. 2 senjata sudah Timun Mas kerahkan untuk menghalangi raksasa, dan semuanya tidak banyak berarti. Apa bedanya kali ini? Dan seperti yang diduga, pusaran air tersebut rupanya tidak memberikan pengaruh bagi tubuhnya yang besar dan berat. 3 kesempatan Timun Mas sudah habis. Semangat hidupnya lenyap. Ia ingin menghabiskan masa terakhir ini dengan sesuatu yang indah. Muncullah kilasan-kilasan kenangan bersama Mbok Sirni, dikala sedih maupun bahagia. Kemudian dengan jelas, Timun Mas teringat saat-saat terakhir bersama ibunya, terutama kata-katanya, "Berjanjilah kepadaku untuk kembali." Perasaan hangat menyebar di dalam dada. Bersamaan dengan itu, semangat hidupnya pun kembali berkobar. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Di samping pinggangnya masih tersisa 1 bungkusan lagi. Timun Mas hanya memiliki 3 kesempatan. Tapi kesempatan terakhirnya ini belum habis. Bungkusan yang berisi segumpal terasi dilemparkan ke dalam pusaran air. Raksasa menghentikan langkahnya. Ia tidak lagi merasakan rasa takut si gadis itu. Apapun penyebabnya, raksasa merasa itu bukanlah sesuatu yang patut dikhawatirkan. Dia salah besar.
sebuah tenaga dahsyat muncul bertubi-tubi dari dalam air. Pijakan kaki raksasa terasa sangat panas menyakitkan. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak karena terhisap ke dalam lumpur. Raksasa berteriak minta tolong kepada Timun Mas, suatu hal yang jelas di luar kuasanya. Raksasa jahat itu akhirnya mati. Kepada Tuhan, Timun Mas bersyukur atas keselamatannya. Timun Mas lahir karena sebuah perjanjian. Perjanjian yang bakal mengakhiri hidupnya dengan tragis. Namun, Timun Mas akhirnya hidup bahagia karena ia menepati janjinya.